menyerempet atau menyasar pasal 340, setidaknya 338 pembunuhan biasa gitu. Karena kita tidak mungkin bisa menerima peristiwa itu sebagai penculikan biasa. Saya hari ini sebagai peringatan 2 bulan kami datang ke sini lagi untuk memastikan menyalurkan aspirasi itu, bahwa kepada pelaku dikenakan pasal pembunuhan terhadap dugaan penculikan, pembunuhan terhadap almarhum Ilham Pradipta Hinca BRI yang terjadi persis 2 bulan yang lalu. Kami bersama keluarga, ini Pak Taufan, ini kakak kandung beliau, ini Pak Iman, mertua, bapak mertuanya beliau, terus ini juga saudara-saudaranya beliau, almarhum begitu. Tapi kalau istri belum siap, kira-kira gitu. Ya tidak ada alasan lah sebenarnya ya, belum bisa ikut ke sini juga. Tapi kita mewakili korban bahwa satu, kita tetap meminta untuk dikenakan pasal pembunuhan. Yang tertinggi ya pembunuhan berencana, yaitu 340 KUHP. Setidak-tidaknya kalau turun dikit ya pembunuhan. Tidak ada yang lain. Dan kita ke sini ingin bertemu pimpinan penyidik, menyampaikan aspirasi itu. Dan kita dengar bahwa perkara ini sudah pernah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan diduga informasi yang saya dapat akan ada petunjuk-petunjuk dari jaksa. Dan mudah-mudahan petunjuk jaksa pun juga menyerempet atau menyasar pasal 340, setidaknya 338 pembunuhan biasa gitu. Karena kita tidak mungkin bisa menerima peristiwa itu sebagai penculikan biasa. Alhamdulillah kemarin juga kita semesta mendukung ada kasus penculikan di Tangerang Selatan. Ya kalau penculikan itu ya begitu itu gitu loh, nggak ada yang tewas gitu kan. Nah, maka juga kemudian di BNI gitu kan, yang bobol karena bisa dibujuk ya tidak dibunuh ini. Maka jelas almarhum ini tidak bersedia. Dan ada 2 catatan yang ingin saya sampaikan teman-teman yang baru, itu adalah satu, bahwa ternyata almarhum itu 3 hari sebelum peristiwa ditemui 3 orang. Salah satunya bernama Denny, ada R, ada W gitu. Nah itu di salah satu minimarket yang bukan tempat kejadian, di minimarket yang lain. Yang kalau itu kan L, kalau yang ini I gitu. Nah membujuk gitu. Dan gagal, nampaknya dari tim 3 orang ini menyampaikan kepada DH bahwa gagal membujuk. Nah kemudian dilaporkan ke C di Kalibata, maka ya berarti kan kalau sudah dikatakan gagal membujuk kan hanya diambil untuk diteror atau diancam lagi untuk dipaksa untuk mau. Tapi kan karena almarhum ini tidak mau kan ya sudah otomatis kan dihilangkan. Jadi pembunuhan itu sudah rasanya kalau dihindari untuk pengenaan pasal pembunuhan kok logika awam aja nggak bisa menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya telusuri Denny ini ternyata orang Bandung gitu yang pernah dihukum 1 tahun karena dugaan penggelapan. Dan dia sudah kira-kira sulit keekonomian terus bergabung dengan kelompok DH ini. Dan bahkan dia menyampaikan kepada beberapa orang itu bahwa dia akan kembali kaya raya gitu. Berarti kembali kaya raya kan dalam rangka membobol bank itu. Jadi saya akan minta kelompok D, kelompok pembujuk ini yang 3 orang itu ya harus dikenakan pasal percobaan pembobolan bank. Sementara selama ini mereka hanya saksi, masih baru saksi. Nah, tapi kan berarti rangkaian itu bahwa usaha pembobolan bank ini kan sudah terencana. Berarti kan setidaknya perencanaan pembobolan bank. Jadi kalau mungkin dalam kasus penculikan dan pembunuhan almarhum itu dia bisa lepas karena memang hanya membujuk, gagal ya sudah tinggal laporan gitu, tidak tahu konsep besarnya bisa aja begitu. Tapi bahwa bagian konsep pembobolan bank kan dia diduga terlibat. Maka nanti saya akan meminta itu. Jadi biar semua pihak yang terkait atau beririsan itu ya dimintai pertanggungjawaban. Karena ini kan rencana besar untuk membobol bank. Dan terbukti pembobolan bank itu sudah terjadi BNI 204 miliar. Dan sebenarnya ada bank lain yang dibobol juga di angka 200-an miliar lebih, 250 bahkan, dengan cara-cara juga pembobolan. Dan ini masih ditangani oleh pihak kepolisian. Nanti suatu saat kita buka itu. Terpaksa saya karena sudah biasa jadi detektif partikelir untuk mendukung semua ini, saya lacak semua pembobolan bank. Bahkan diduga pembobolan itu lebih canggih lagi karena sistem hacker dan
dan diduga uangnya sudah tidak bisa dilacak lagi dengan karena dijadikan Bitcoin. Nah itulah artinya sistematika, modus segala macam dugaan-dugaan pembobolan bank ini sebenarnya sudah begitu masifnya, begitu mendalamnya. Maka ya saya minta untuk 3 orang yang pembujuk ini juga bisa dikenakan percobaan pembobolan bank. Gitu. Jadi 2 hal itu masih. Pak, sedikit tadi kan mengatakan bahwa ternyata ada 3 orang yang sekarang statusnya masih saksi ya, yang sebelum membujuk. Apakah dari pihak keluarga dan juga Bapak sendiri menduga bahwa ini sindikat yang jauh lebih besar terorganisir dan sebenarnya banyak mungkin korban-korban lain yang juga belum terlacak atau seperti apa? Iya, memang saya katakan tadi ini kejahatan terorganisir dan masif dan sudah merambah mana-mana. Dalam kasus Bank BNI dulu ternyata diduga yang bersangkutan itu yang korbannya loh ya pernah juga dibobol senilai 8 miliar gitu. Memang oleh oknum pegawai banknya gitu. Tapi artinya kan itu sudah 5 tahunan yang lalu misalnya. Nah bisa aja mereka semakin berkembang. Yang oknum tadi dipecat tapi bisa aja udah keluar bertemu lagi dengan pihak lain atau menginspirasi pihak lain gitu untuk semakin masif untuk membobol bank. Karena paling gampang itu sebenarnya kan ya memang bobol bank, dan kalau istilah zaman Koboi dulu kan bobol bank itu kan tidak merugikan orang, itu hanya merugikan perusahaan kan itu kan. Jadi ini sudah, tapi merugikan juga perekonomian negara nanti, menjadi masyarakat juga ekonomi tidak tumbuh, berturun segala macam kan kita semua juga akan jadi korban. Gitu. Jadi ini harus memang alarm bagi kepolisian dan kita semua bahwa sindikat-sindikat ini sudah sekian besarnya. Bahkan saya pernah meneliti itu pinjol itu yang harusnya itu dananya itu tetap diputar di sini. Ada juga lender yang istilahnya investor gitu, tapi kenyataannya uang hampir 200-an miliar dilarikan ke luar negeri oleh pemilik orang yang luar negeri. Habis itu dia mengatakan bahwa gagal istilahnya bagi hasilnya kurang misalnya gitu. Ternyata dilarikan ke luar negeri. Gitu. Jadi bukan hanya kejahatan yang pihak lain, tapi juga sudah ada kejahatan terorganisir oleh lembaga-lembaganya juga gitu. Jadi ini alarm istilahnya bagi kita semua, bagi penegak hukum, kejahatan kerah putih dan kejahatan terorganisir itu sudah begitu masifnya, dan ini ya sampai menimbulkan korban jadinya gitu. Ketika tidak mau dihabisi gitu almarhum Ilham. Maka saya hari ini sebagai peringatan 2 bulan kami datang ke sini lagi untuk memastikan menyalurkan aspirasi itu, bahwa kepada pelaku dikenakan pasal pembunuhan.